Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Audriani dengan NIM 120 301 191 20052. Video ini diperuntukkan untuk UAS praktikum pengauditan. Nah, langsung saja yang pertama, kita akan melakukan penugasan untuk persediaan, yaitu untuk melakukan review program audit pengujian persediaan di Atlas, lalu mengimpor data dan melakukan integritas di Arbutus, dan yang selanjutnya adalah melakukan jurnal penyesuaian di Atlas. Yang pertama, kita mulai dengan Atlas, lalu kita klik Worksheet, lalu klik Prosedur Mapping and List Schedule, bank prosedur. Nah, di sini kita klik persediaan. Nah, di sini terdapat beberapa prosedur, yaitu prosedur analitis substantif dan prosedur substantif rinci yang dilakukan dalam pengujian persediaan. Selanjutnya, kita beralih ke Arbutus. Nah, di sini kita harus membuat new project. Nah, di sini lalu kita beri nama. Nah, setelah new project-nya sudah jadi, lalu kita klik untuk melakukan impor data. Nah, di sini kita melakukan impor data untuk inventory, seperti yang kita lakukan pada saat pertemuan-pertemuan sebelum UTS. Nah, di sini telah terimpor data untuk inventory. Selanjutnya kita akan melakukan integrity test. Yang pertama untuk melakukan analyze, lalu verify untuk all fields. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat satu data validity error. Nah, di sini nantinya dapat dimasukkan kepada temuan audit dan akan ditanyakan kepada manajemen mengenai satu data error, yaitu tidak terisinya tanggalnya, seperti itu. Selanjutnya, kita klik Analyze untuk duplikat, untuk mencari apakah ada duplikasi pada product number. Kita klik OK, lalu di sini 0 duplikat detected, berarti menandakan bahwa data-data ini sudah tersedia wajar, seperti itu. Selanjutnya, untuk Analyze, kita klik yang gap, lalu product number seperti biasa. Nah, di sini terdapat 151 gap detected, namun di sini menunjukkan bahwa product number ini bukan merupakan urutan, tetapi merupakan nomor yang digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis gula tersebut. Selanjutnya untuk analyze, lalu kita klik untuk sequence. Nah, di sini kita klik juga product number. Oke. Nah, sequence ini juga menemukan ada 20 data sequence error. Nah, di sini juga disebutkan atau diibaratkan bahwa data ini tuh wajar karena nomor-nomor yang tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa itu merupakan nomor untuk mengelompokkan jenis-jenis gula. Selanjutnya kita akan melakukan analyze untuk total untuk membandingkan apakah biaya atau inventory cost-nya itu sama dengan yang ada di laporan keuangan. Nah, di sini inventory cost-nya itu 320.597.500. Akan kita bandingkan dengan yang ada di laporan keuangan. Inventory-nya sama 320.557.500. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis statistik. Nah, di sini kalau kita klik inventory cost, oke. Nah, di sini terdapat dua data yang menunjukkan nilainya itu di bawah 0, dan di sini tuh harus kita cari ya untuk datanya itu. Jadi kita klik untuk yang di sini, lalu kita klik ini edit new filter. Nah, selanjutnya inventory cost kurang dari 0. Kita validate datanya. Oke. Nah, di sini terdapat dua data yang akan dimasukkan ke dalam temuan audit dan untuk dimasukkan kepada manajemen letter dan ditanyakan apakah ini terdapat kesalahan sistem prosedur atau terdapat kesalahan dari sistem dan prosedur. Maksudnya kesalahan duanya itu. Nah, selanjutnya untuk data-data yang bersaldo negatif dan juga temuan-temuan ini nanti akan kita sesuaikan di Atlas. Jadi kita kembali ke Atlas, lalu ke
konten dulu, lalu ke worksheet, lalu kita buka di prosedur mapping and lead schedule, lalu kita klik yang inventory nomor 3. Lalu karena terdapat penyesuaian yang akan kita buat, di sini kita klik terdapat CJPJ, lalu kita klik lihat CJPJ. Nah, di sini akan kita tuliskan untuk jurnal-jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan yang pertama ada untuk menulis saldo yang negatif itu, inventory, lalu cost of goods sold. Nah, di sini kita tulis untuk saldo negatif. Nah, di sini kita klik 200.000 seperti yang tadi. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil temuan kita yang di sini ya tadi untuk yang pertama itu, selanjutnya untuk jurnal penyesuaian itu disebutkan di sini bahwa disebutkan dalam penugasan 7 bahwa terdapat beberapa data yang harus kita sesuaikan, yaitu terdapat 100 kg dari gula semut yang rusak karena kelembaban. Kita juga akan melakukan membuat jurnalnya, yaitu inventory, yaitu cost of goods sold. Lalu di sini ada inventory. Untuk ditulisnya adalah kerusakan persediaan. Di sini nilainya itu berarti 20.000 dikali 100.000. Dikali 100 kilo maksudnya. Nah, di sini setelah itu, yang selanjutnya ini kita akan menyesuaikan seperti yang ada di sini bahwa terdapat 250 kilo persediaan yang belum tercatat. Jadi kita membuat jurnalnya. Sini kreditnya adalah account payable. Nah, di sini kita tulis persediaan belum tercatat. Di sini jumlahnya adalah 250 dikali seperti ini. Setelah itu kita setelah CJPJ ini selesai, kita kembali ke yang tadi previous index. Nah, di sini tadi kita sudah melaksanakan untuk yang inventory ini, lalu kita klik simpulannya bahwa sudah disediakan secara wajar. Lalu jangan lupa untuk kita menuliskan tanggalnya. Disiapkan oleh RJ, tanggal, untuk jamnya, dan selanjutnya direview oleh RB. Tanggal. Nah, setelah semuanya diisi, menandakan bahwa pengujian untuk persediaan telah selesai. Selanjutnya, untuk penugasan ke-8, yaitu penugasan untuk aset tetap, terdapat 3 penugasan. Yang pertama, seperti biasa, untuk mereview program audit pengujian aset tetap di Atlas, lalu membuat analisis parameter untuk melakukan pengujian aset tetap, dan yang selanjutnya untuk membuat jurnal penyesuaian di Atlas. Nah, kita mulai dengan Atlas terlebih dahulu.
Nah, di sini seperti biasa kita klik dulu untuk aset tetap. Terdapat prosedur analisis substantif dan juga prosedur analisis prosedur substantif rinci yang akan dilakukan untuk dalam pengujian aset tetap ini. Nah, nanti prosedur-prosedur ini akan berhubungan dengan mapping dan lead schedule yang nantinya terdapat kolom untuk menuliskan apakah sudah dilaksanakan atau belum. Lalu kita kembali ke sini. Lalu, nah, karena aset tetap ini terdiri dari banyak akun, ya, dari tanah hingga akumulasi depresiasi untuk furniture and fixture. Nah, di sini nanti kita bisa klik dulu, contohnya misal land, lalu nanti kita klik di sini untuk memilih prosedur. Nah, prosedurnya ini nanti akan kita pilih dari aset tetap dan untuk statusnya itu kita ibaratkan untuk sudah dilaksanakan. Nah, hal ini dilakukan untuk seluruh aset tetap dari land hingga akumulasi depresiasi untuk furniture seperti itu. Karena ini memiliki banyak akun, dalam video ini akan dipercepat. Nah, setelah semua aset tetap mulai dari tanah atau land hingga akumulasi depresiasi untuk furniture ini sudah dilakukan, sudah dipilih prosedurnya dan sudah dilakukan atau dilaksanakan, selanjutnya kita akan beralih ke Arbutus untuk melakukan pengujian terhadap aset tetap. Nah, di sini bahwa file aset tetap itu masih berbentuk seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, karena dengan bentuk, misalnya tahun 2020, tahun 2021 terdapat akumulasi penyusutan nilai buku seperti ini nanti akan susah dibaca oleh Arbutus, sehingga kita memerlukan untuk membuat daftar aset tetap dan inventaris ini menjadi lebih ringkas. Lalu sudah saya siapkan, yaitu seperti ini. Sudah saya ringkas. Nah, di sini nanti file inilah yang akan kita masukkan ke dalam Arbutus. Langsung saja kita impor Excel untuk fix asset. Nah, kita klik next. Fix. Oke. Nah, setelah ini seperti biasa sudah terimpor. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analyze, lalu kita klik cross tabulate. Nah, di sini untuk nama dan spesifikasi, di sini untuk harga perolehan, lalu kolomnya itu jenis aset, lalu more-nya itu output
optionnya itu screen. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil-hasilnya, lalu akan kita cocokkan dengan yang ada di laporan keuangan. Apakah sama atau tidak, seperti itu. Kita cocokkan terlebih dahulu. Akan kita split screen agar memudahkan. Nah, di sini untuk otomotifnya itu sebesar 125.750. Nah, di sini sama untuk 125.750. Selanjutnya untuk building itu ada 375 juta. Ini juga sama 375 juta. Selanjutnya ada land 250 juta sama mesin and equipment ini ada 165.507 itu juga sama, dan selanjutnya untuk office furniture ini 55.850 sama ya untuk di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan juga untuk ini di sini analyze juga untuk cross tabulate, namun kita ganti harga perolahannya itu dengan akumulasi 2020 terlebih dahulu. Outputnya masih screen, kita klik OK. Nah, di sini kita juga akan mencocokkan untuk akumulasi pada 2020 untuk furniture itu di 23.758.101. Nih, di sini sama, di sini 23.758.100. Nah, di sini mungkin ada selisih Rp1 ya, namun hal ini masih dianggap wajar karena misalnya karena hal ini tuh karena sistem ya. Selanjutnya untuk akumulasi mesin, itu di sini terdapat akumulasi untuk mesinnya 26.086.600 sama. Selanjutnya untuk building 55.500 sama juga. Untuk otomotif 15.279 15.279.799 di sini selisih satu angka saja seperti itu. Selanjutnya kita juga melakukan analyze cross tabulate. Nah, di sini nanti kita akan ganti dengan akumulasi 2021. Nama dan spesifikasi, lalu akumulasi 2021, kita klik OK. Nah, di sini otomotifnya 21.765.399. Beda satu angka. Di sini 21.765.400. Nah, selanjutnya di sini untuk building 74.625.000 sama. Selanjutnya untuk tanah karena tidak ada penyusutannya, kita lewati untuk mesin dan peralatan 38.984.800 sama. Lalu selanjutnya untuk furniture 55 furniture 35.2.500. Oke, seperti itu. Sudah sama. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian apakah penyusutan untuk 2021 ini sudah benar atau belum, seperti itu. Jadi kita klik edit table. Nah, di sini kita klik add a new expression. Di sini kita tulis perhitungan. Default value-nya adalah salah. Di sini kita akan memasukkan beberapa rumus. Yang pertama, kondisinya itu untuk penyusutan 2021 lebih besar daripada nilai buku 2020 dikurangi 0,5. Kita klik validate. Value-nya adalah habis manfaat. Selanjutnya, nilai buku 2020 dikurangi 1. Validate. Oke. Di sini juga keterangannya adalah habis manfaat. Nah, selanjutnya, untuk mencari yang benar itu berarti penyusutan 2021 sama dengan harga perolehan dikali dengan tarif penyusutan. Nah, kita klik validate. Oke. Kita klik OK. Di sini adalah labelnya adalah benar. Oke, nah kita
Jangan lupa untuk klik centang. Di sini kita klik kanan, add column untuk perhitungan. Nah, di sini. Oke, nah di sini sudah muncul bahwa perhitungannya itu terdapat ada yang benar, salah, habis manfaat, dan sebagainya. Nah ini selanjutnya untuk nomor-nomor yang salah ini, kita akan lakukan penyesuaian untuk menghitung mana sih yang betul. Jadi yang salah ini ada nomor 2, lalu selanjutnya ada nomor 13, 14, 15, dan juga 18. Seperti itu. Selanjutnya untuk melakukan koreksi untuk aset tetap ini, kita untuk mengoreksi yang data-data yang salah tadi, kita klik data, lalu kita klik ekstrak. Nah, di sini untuk selected field-nya, kita pilih untuk nama dan spesifikasi, lalu ada juga harga perolehan, lalu selanjutnya ada tarifnya, penyusutan 2021, dan juga perhitungan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk output tabelnya kita beri nama koreksi untuk fixed asset. Nah, untuk expression-nya ini untuk perhitungan sama dengan salah. Kita validate terlebih dahulu. Oke, kita klik OK. Nah, di sini selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini terdapat 5 yang salah ya. Jadi selanjutnya kita akan mencari berapa sih saldo penyusutan yang benar untuk kelima aset ini. Jadi kita bisa edit table lagi, edit table ini. Selanjutnya untuk add a new expression. Nah, di sini kita tulis untuk saldo benar. Yang kita pilih di sini untuk harga perolehan dikali penyusutan. Dikali tarif penyusutan. Kita klik OK. Di sini kita klik centang. Nah, sudah, lalu kita pilih saldo yang benar. Klik OK. Nah, di sini sudah ada saldo-saldo yang benar. Nah, selanjutnya untuk mengoreksi sebenarnya terdapat beberapa selisih seperti itu, kita akan melakukan berarti tadi edit table layout, add a new expression. Nah, di sini adalah koreksinya, default-nya adalah penyusutan dikurangi saldo yang benar. Validate dulu. Oke, di sini. Lalu kita klik centang. Nah, kita silang. Selanjutnya di sini kita akan munculkan untuk koreksi. Oke, nah di sini koreksinya itu sudah ada. Nah, untuk hasil koreksi dari kelima aset ini, untuk hasil-hasil yang positif ini menandakan bahwa penyusutannya itu terlalu besar. Berarti nanti untuk penyusutannya ini perlu dikurangkan seperti itu. Dan selanjutnya untuk hasil yang negatif ini, hasilnya berarti penyusutannya itu terlalu kecil sehingga nantinya akan ditambah di jurnal penyesuaian di Atlas. Di sini kita sudah ada di tampilan Atlas, lalu kita klik untuk worksheet, lalu seperti biasa prosedur mapping and lead schedule. Lalu untuk menyesuaikan yang pertama itu akan kita menyesuaikan untuk depresiasi gedung, maka kita klik ini. Lalu kita isi terdapat caji dan pajak, iya, lalu kita lihat caji dan pajak. Nah, di sini kita isikan untuk nomor 8 itu adalah akumulasi depresiasi gedung. Akumulasi depresiasi gedung dan di kreditnya itu ada depreciation expense. Nah, setelah itu kita beri keterangan bahwa ini adalah koreksi penyusutan untuk gedung. Nah, ini koreksinya sebesar 375.000
maaf, 375.000. Nah, angka ini tuh sesuai dengan yang hasil perhitungan kita pada Arbutus itu sendiri. Nah, selanjutnya kita kembali ke konten, lalu untuk seperti yang tadi, worksheet, prosedur mapping and lead schedule. Nah, selanjutnya karena kita akan menyesuaikan laptop, dan laptop itu termasuk ke dalam office furniture, maka kita akan masuk kepada akumulasi depresiasi office furniture, lalu mengklik terdapat saji dan paje. Nah, di sini kita akan membuat penyesuaian untuk laptop itu nomor 9. Kita pilih untuk akumulasi depresiasi untuk office furniture. Nah, di sini kreditnya sama depreciation expense. Lalu kita tulis untuk koreksi penyusutan untuk laptop. Nah, seperti ini dengan jumlah yang sama dengan yang di Arbutus, 2.666.156. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke konten. Selanjutnya seperti yang tadi. Nah, selanjutnya untuk menyesuaikan untuk mesin pengolah gula aren cair, mixer gula, dan mobil pickup ini, kita akan masuk kepada akumulasi depresiasi mesin dan equipment. Di sini kita isikan terdapat saji dan paje. Lalu kita membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, di jurnal penyesuaiannya ini, jurnalnya itu yang pertama debitnya itu ada depreciation expense. Nah, selanjutnya ada akumulasi depresiasi mesin and equipment. Nah, di sini yang pertama adalah koreksi penyusutan untuk mesin mengolah gula aren cair. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena koreksinya yang ada di Arbutus itu 4 juta, kita tulis juga 4 juta. Selanjutnya, nomor 11, itu jurnalnya sama, bisa kita copy. Nah, di sini adalah koreksi penyusutan untuk mixer gula. Di sini koreksinya adalah sejumlah yang ada di Arbutus itu 3.790.175. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya, untuk penyesuaian yang terakhir itu, terdapat penyesuaian untuk mobil pick up. Bisa kita tuliskan, koreksi penyusutan. Nah, selanjutnya untuk koreksi penyusutan mobil pick up itu ada 7.708.775. Nah, di sini, nah seperti ini. Nah, setelah semua jurnalnya ini telah selesai, maka telah selesai juga untuk pengujian pada aset tetap. Untuk tugas yang ke-9, ini merupakan pengujian terhadap utang. Nah, di sini kita akan langsung menggunakan Arbutus. Yang pertama, kita harus mengimpor dua file. Yang pertama itu ada account payable, dan juga yang kedua itu nanti ada cash disbursement. Jadi di sini kita impor terlebih dahulu account payable. Next, finish.
Nah, yang selanjutnya kita juga akan mengimpor data cash disbursement. Oke, nah setelah terinstall semua, kita seperti biasa kita akan melakukan integrity test terlebih dahulu, analyze, verify, all field, kita klik OK. Nah, di sini tidak ada data error terdeteksi. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada analyze untuk duplikat. Nah, di sini terdapat 2 duplikat yang nantinya bisa menjadi temuan audit untuk dikonfirmasi kepada manajemen. Selanjutnya, kita akan melakukan analyze untuk gap. Seperti biasa, kita tulis untuk invoice number. Oke. Nah, setelah kita lakukan untuk integrity test, selanjutnya kita akan menggabungkan antara sheet AP ini dengan sheet cash disbursement. Nah, jadi kita bisa klik untuk data, lalu kita klik join secondary tabelnya, tentunya cash disbursement. Nah, di sini kita klik unmatch primary record only. Nah, di sini kita tuliskan untuk ininya, kita tuliskan untuk invoice number. Lalu di sini kita bisa tuliskan untuk amount credit. Maaf, ini invoice amount, dan di sini amount credit. Nah, di sini kita tuliskan account payable. Oke, more. Choose-nya itu all field. Oke, sudah benar. Kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera data-data gabungan dari AP tahun 2021 dan cash disbursement. Nah, selanjutnya untuk menentukan mengenai jumlah yang belum dibayar itu, kita bisa klik analyze. Nah, untuk menentukan atau mencocokkan dengan yang ada di laporan keuangan, apakah jumlahnya itu sama atau tidak, kita bisa analyze total. Kalau invoice amount, kita klik OK. Nah, di sini ada 155.267.110. Nah, kita cocokkan dengan laporan keuangan. Nah, di sini account payable-nya sama ya. Oke, selanjutnya. Nah, di buku ini diperintahkan kita itu untuk mencari 10 kreditur dengan pembayaran yang paling banyak dan juga 5 debitur dengan pembayaran yang paling lama seperti itu. Jadi, kita akan melakukannya dengan yang pertama, klik join. Lalu di sininya secondary table-nya itu vendor master, output tabelnya itu account payable with vendor. Nah, di sininya kita pilih untuk invoice number dan kita pilih vendor number dan vendor number, more-nya itu all field dan vendor name. Kita klik OK. Nah, seperti ini sudah terdapat tabelnya dan isi-isinya seperti itu. Lalu untuk menentukan 10 kreditor dengan jumlah yang paling banyak, kita bisa memilih untuk classify. Nah di sini lalu kita choose untuk di sini ada invoice number dan vendor name. Klik OK, dan di sini ada untuk invoice amount. Nah, ini by size-nya itu nanti kita klik top 10. Kita klik more-nya, kita klik output screen-nya, lalu kita klik OK. Dan di sini terdapat 10 kreditor dengan jumlah invoice yang paling banyak. Nah, ini nantinya akan bisa kita kirim konfirmasi mengenai kebenaran untuk jumlah utang kita seperti itu. Selanjutnya, untuk mencari 5 debitur dengan jumlah utang yang paling lama adalah klik analyze, lalu kita klik age. Nah, di age ini kita klik di sini invoice date, lalu di sini invoice amount. Kita klik more-nya itu group by itu vendor name. Outputnya screen, dan di sini kita pilih cut off date-nya itu adalah 31 Desember 2021. Nah, seperti itu kita klik OK.
Nah, di sini terlihat berapa hutang-hutang dari setiap vendor. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa setelah dicari tidak ada hutang-hutang yang melebihi jumlah hutangnya. Namun, apabila nantinya disuruh untuk mencari 5 debitur dengan jangka waktu yang paling lama, bisa dilihat dibandingkan antara invoice date-nya dan juga due date-nya. Seperti itu. Sekian untuk pengujian terhadap hutang. Untuk penugasan ke-10, di sini kita diperintahkan untuk seperti biasa mereview program audit pengujian beban gaji di Atlas, lalu mengimpor data payroll dan melakukan integrity test, lalu untuk membuat parameter untuk memeriksa ketidaksesuaian pembayaran dengan employee master. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat jurnal penyesuaian yang ada di Atlas. Nah, jadi diketahui dalam sistem pengajian ini bahwa Realsa ini sedang dalam proses mengganti sistem akuntansinya, dan disebutkan oleh karyawannya bahwa masih terdapat kesalahan perhitungan untuk sistem penggajiannya. Oleh karena itu, di sini auditor ini akan menggunakan pengujian yang lebih mendetail dalam sistem penggajian ini. Nah, di sini digunakan untuk mencari apakah ada atau tidak ghost employee. Yang pertama, kita harus mengimpor 2 file. Yang pertama itu ada file payroll, dan juga nanti kita juga akan mengimpor untuk employee master. Nah, yang selanjutnya kita akan mengimpor untuk employee master. Nah, setelah semuanya diimpor, kita yang selanjutnya kita akan melakukan analyze untuk verify terlebih dahulu untuk all field. Oke. Nah, tidak ada data error yang terdeteksi. Yang selanjutnya kita harus melakukan analyze untuk duplicate, apakah ada duplikasi atau tidak. Nah, di sini karena employee number itu field 1, kita pilih field 1, oke. Dan di sini terdapat satu duplikasi yang nantinya harus kita tanyakan kepada manajemen dan juga nantinya akan kita sesuaikan pada manajemen letter seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan analyze untuk gap. Nah, ini juga untuk employee number, kita klik OK. Nah, di sini misalnya sudah terjadi, sudah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan test of detail untuk mencari pembayaran di luar employee master. Jadi dilakukan dengan kita payroll terlebih dahulu, lalu kita klik data, lalu klik join. Selanjutnya ini di sini untuk outputnya kita beri nama ghost employee. Lalu untuk secondary-nya kita klik untuk employee master. Type of join-nya itu unmatched primary record only. Ini kita pilih field 1. Di sini all field. Oke, kita klik OK. Nah, di sini terdapat 2 data employee atau pegawai yang tidak termasuk ke dalam employee master. Nah, hal ini nantinya akan ditanyakan atau dikonfirmasi kepada manajemen dan nantinya harus dibuat pula untuk jurnal di Atlasnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke Atlas. Nah, kita sudah berada di Atlas, lalu selanjutnya kita akan mengklik worksheet. Seperti biasa, prosedur mapping and list schedule. Lalu kita akan mencari untuk yang wage and salaries expense. Nah, bisa kita klik, lalu kita akan memilih untuk prosedurnya. Nah, untuk memilih prosedur ini, kita klik di sini untuk beban gaji. Nah, selanjutnya di sini diasumsikan bahwa kita sudah melakukan seluruh prosedur-prosedur yang ada.
Nah, setelah seperti ini, kita kembali lagi. Nah, perlu diingat bahwa tadi saat kita menganalisis melalui Arbutus, terdapat beberapa penyesuaian atau caji-paji yang harus kita lakukan. Jadi, yang pertama kita klik lihat caji-paji, lalu yang pertama tadi kita menemukan ada data yang terduplikasi. Nah, hal ini juga perlu disesuaikan. Pertama, jadi kita harus menjurnal account receivable, lalu ada di bawahnya ada wage and salaries expense. Nah, di sini adalah income tax. Nah, di sini koreksi. Nah, untuk angkanya bisa kita lihat di Arbutus, yang tadi hasil duplikasi ini dari field 2, 3, dan 4. Untuk field 2 ini bisa kita tuliskan untuk account receivable, 1.662.500. 1.662.500. Lalu untuk wage and salary, lalu untuk income tax-nya itu pasti 166.250 di sini. 166.250 di sini, dan hasil yang field 4 ini akan sama dengan wage and salaries expense. Jadi bisa kita tuliskan. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk penyesuaian yang nomor 14 itu, kita akan melakukan penyesuaian untuk yang tadi ada kesalahan pencatatan untuk nomor 108 dan juga 112 ya. Yang tadi cost employee yang 108 dan 112. Nah, di sini bisa kita tuliskan untuk account receivable. Account receivable, selanjutnya di sini ada wage and salaries expense, lalu ada income tax juga. Untuk income tax. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk gross employee. Nah, untuk angkanya ini bisa kita lihat dari hasil Arbutus yang gross employee ini. Karena terdapat 2, nah, maka nanti kita akan kalikan 2 juga. Di sini tax amount-nya 217.917. 217.917. Kalikan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini 196.1253. Nah, setelah jurnal untuk caji-pajinya sudah selesai, kita kembali kepada konten, lalu worksheet, dan kita pilih untuk yang tadi wage and salaries expense. Nah, di sini jangan lupa untuk memberikan kesimpulannya bahwa sudah disajikan secara wajar dan kita tuliskan untuk tanggalnya. Disiapkan oleh RJ di tanggal. Selanjutnya direview oleh RB. Hingga nanti apabila kita kembali di sini sudah ada kesimpulannya itu akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nah, hal ini juga nantinya akan berlaku untuk seluruh akun apabila semuanya ini sudah dilakukan pengujian seperti itu. Sekian untuk pengujian mengenai beban pegawai.
Untuk tugas ke-11 yaitu penyesuaian dan neraca lajur audit. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nantinya kita diperintahkan untuk yang pertama menyusun daftar penyesuaian yang ada di B130 atau CJPJ. Lalu yang kedua itu nantinya kita akan membuat neraca lajur audit pada B110 dan juga memastikan bahwa angkanya itu semuanya telah masuk di B140. Langsung saja kita buka atlasnya. Nah, jadi kita akan masuk ke B100 worksheet terlebih dahulu. Nah, di sini seperti yang telah kemarin kita lakukan pengujian bahwa seluruh prosedur auditnya ini sudah selesai. Maka dari itu nantinya auditor ini akan membuat suatu daftar penyesuaian berdasarkan temuan audit yang ada. Nah, rangkuman ini tuh nantinya akan menunjukkan mengenai apa aja sih jurnal koreksi dan reklasifikasi yang akan dikoreksi dan diubah dari saldo laporan unaudited menjadi audited. Nah, penyesuaian ini tuh nantinya akan masuk kepada CJPJ, yaitu Proposed Adjustment Journal Entry. Nah, di sini tuh nantinya B130. Tadi kan kita disuruh untuk membuatnya, namun karena saat kita melakukan pengujian dan langsung membuatnya, maka di sini itu sudah ada, sudah kita buat semuanya. Tinggal kita berikan kesimpulan saja. Di sini simpulannya itu sudah memadai. Nah, lalu jangan lupa untuk kita juga memberikan kembali ke previous index. Lalu selanjutnya untuk setelah B130 ini sudah selesai, maka nantinya kita juga harus mengecek apakah yang ada di working trial balance ini sudah masuk semua atau belum angka-angkanya. Nah, setelah kita cek di sini, kita bisa melihat bahwa yang ada di CJPJ itu nantinya akan masuk kepada jurnal koreksi atau reklasifikasi di sini. Dan bisa kita lihat bahwa jumlahnya ini sudah balance ya, 34.297.446. Nah, selanjutnya kita itu akan harus mengecek apakah angka-angka yang ada di B110 ini adalah sama dengan yang ada di B140. Lalu selanjutnya kita cek di B140. Nah, di B140 ini antara current net income yang ada di neraca harus sama dengan yang ada di laporan keuangan, di laporan laba rugi maksudnya. Nah, di sini kan 206.728.314 di sini. Sedangkan yang ada di dalam sini adalah 198.423.360. Nah, karena hal ini belum sama atau belum sesuai, maka dari itu kita kembali ke B110 dan di sini untuk laba rugi itu kita tuliskan untuk current net income sebagai penyesuaian agar nantinya di B140 itu nantinya akan sama angkanya seperti itu. Nah, setelah kita lakukan ini, lalu kita kembali ke B140, lalu kita lihat apakah nantinya sudah benar atau belum. Nah, di sini yang di kolom neraca current net income itu sudah berubah menjadi 198.423.360. Nah, ini sama dengan yang ada di kolom laba rugi. Setelah balance atau sama, kita selanjutnya mengisikan untuk simpulannya. Simpulannya adalah bahwa ini telah memadai. Nah, setelah kita membuat kesimpulan yang tadi bahwa kesimpulan ini telah memadai, kita akan kembali lagi ke back to main index. Nah, selanjutnya setelah kita selesai mengisikan untuk worksheet, di sini untuk kolom risk respon ini terdapat menu-menu lain seperti estimasi akuntansi, transaksi dengan pihak yang berelasi, dan sebagainya yang akan kita isikan. Jadi yang pertama untuk estimasi akuntansi ini berkaitan dengan adanya penyusutan, cadangan penurunan nilai utang, dan sebagainya. Lalu di sini karena Realsa memiliki akun estimasi, kita tuliskan untuk penyusutan aset tetap. Metodenya adalah garis lurus.
Nah, selain itu, Relsa juga memiliki untuk cadangan penurunan nilai piutang, maka kita tuliskan cadangan penurunan nilai piutang. Nah, setelah kita menuliskan, lalu jangan lupa untuk memberikan kesimpulan bahwa kesimpulannya ini untuk estimasi akuntansinya ini telah memadai. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk menuliskan tanggalnya disiapkan oleh RB, ERJ, lalu tanggalnya itu tanggal selanjutnya direview oleh RB seperti biasa, Rahayu Bawana. Nah, setelah semuanya terisi, kita bisa klik untuk next index. Nah, di sini berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang berelasi. Nah, untuk kolom ini itu sudah kita isikan pada saat pertemuan sebelum UTS itu, bahwa Relsa ini memiliki hubungan istimewa atau adanya pihak yang berelasi, yaitu KNK Coffee, di mana pemiliknya itu sama, dan prosedur-prosedurnya itu sudah dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya bisa kita next index. Nah, di sini ada peristiwa kemudian atau subsequent event. Nantinya kita akan menuliskan apakah terdapat kondisi-kondisi subsequent event. Nah, bisa kita tuliskan di sini tidak ada kasus pengadilan yang berjalan, lalu tidak ada di sini tidak ada, maaf. Tidak ada, sini juga tidak ada. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah itu jangan lupa untuk kita memberikan kesimpulan bahwa untuk subsequent event itu, nah seperti ini kesimpulannya. Selanjutnya kita jangan lupa juga seperti biasa untuk menuliskan tanggal-tanggalnya. Direview oleh RB. Nah, setelah untuk peristiwa kemudian itu terisi, kita bisa klik untuk next index. Nah, di sini terdapat kelangsungan usaha. Untuk saldo laba tahun sebelumnya ini bisa kita isikan untuk retain earning. Kita cari untuk retain earning. Nah, lalu untuk modal pemegang saham ini didasarkan kepada common stock. Nah, setelah itu karena Relsa ini merupakan ini jenis perusahaannya itu adalah non manufaktur, non NK, non manufaktur. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk kita akan melakukan pelaksanaan prosedurnya ini, akan kita isikan apakah ada atau tidak ada, melakukan evaluasi permasalahan adanya indikasi permasalahan going concern. Nah, lalu ini juga dilaksanakan. Ini permintaan keterangan manajemen mengenai kondisi di luar dilaksanakan, ada evaluasi juga. Lalu
Di sini kita akan mengisikan ada atau tidak. Di sini tidak ada. Nah, di sini juga tidak ada untuk tidak ada juga arus kas operasi negatif, tidak terdapat rasio keuangan yang buruk, tidak ada kerugian yang substansial, tidak ada dividen yang sudah lama terutang. Di sini kita bisa tuliskan untuk tidak ada semua. Nah, sesuai kondisi dari perusahaannya. Sini. Karena produsen gula itu tidak hanya Relsa, maka terdapat kompetitor. Nah, di sini kita tuliskan tidak ada pelanggaran ketidakpatuhan, lalu ini juga tidak ada, lalu ini tidak ada, dan tidak ada kerusakan aset atas bencana. Selanjutnya kita isikan untuk simpulannya. Simpulannya bukti dan audit cukup tepat untuk evaluasi kelangsungan usaha, dan jangan lupa juga untuk mengisikan tanggal-tanggalnya ini. Namun mungkin ini formatnya tidak sesuai ya, bisa kita lewati saja. Selanjutnya, nah di sini kita akan mengisi untuk representasi manajemen. Nah, representasi manajemen ini menandakan mengenai responsibility management dalam menyusun laporan keuangan, dan nantinya representasi manajemen ini akan ditandatangani oleh manajemen dan juga akan ditandatangani oleh CEO dan CFO. Di sini, apakah manajemen menyediakan representasi yang tertulis? Iya. Lalu ini juga sudah disajikan, ada semuanya. Kita akan tuliskan jika relevan apakah terdapat satu atau lebih asersi yang spesifik dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kita juga akan mengisikan simpulannya bahwa representasi manajemen ini sudah memadai. Nah, jangan lupa juga untuk menuliskan mengenai disiapkan oleh siapa dan direview oleh siapa. Seperti biasa, disiapkan oleh RJ dan direview oleh RB. Untuk jamnya pukul 10.15 dan 10 sampai 10.30, lalu direview itu pada tanggal 12. Pada pukul Nah, setelah semuanya itu terisi, bisa kita klik next index juga. Lalu di sini untuk pakar auditor ini, karena Relsa tidak menggunakan pakar auditor, maka kita tuliskan tidak. Jangan lupa untuk menuliskan ini juga. Lalu 12. Nah, setelah itu bisa kita klik next. Di sini pakar manajemen, karena Relsa juga tidak menggunakan bantuan pakar manajemen, maka kita klik tidak, dan jangan lupa untuk menuliskan tanggal juga.
direview oleh RB. Nah, ini untuk waktunya tinggal kita isikan. Nah, setelah selesai bisa kita langsung klik next index. Untuk komitmen kontingensi, di sini juga akan kita tuliskan apakah prosedurnya ini sudah dilaksanakan atau belum. Seperti itu. Nah, bisa kita tuliskan di sini peroleh pemahaman dan dokumentasi kebijakan serta prosedur. Itu sudah dilaksanakan. Lalu juga untuk yang nomor 2 juga sudah kita laksanakan. Dan nomor 4 juga sudah kita laksanakan. Selanjutnya bisa kita lihat juga untuk nomor ini bisa kita tulis. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk tetap menuliskan tanggalnya. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa kembali untuk di konten. Nah, sekian untuk pengujian yang ke-11 ini. Terima kasih. Pengujian terakhir atau pengujian ke-12 mengenai evaluasi bukti dan laporan audit ini, kita ditugaskan untuk, bisa kita lihat dulu. Nah, di sini untuk menyusun penilaian materialitas akhir, prosedur analitis akhir, review pengungkapan, evaluasi bukti audit, review LAI, dan laporan audit independen. Nah, langsung saja bisa kita buka ke atlasnya di sini. Nah, di sini berarti kita akan memulai dengan penilaian materialitas akhir atau penilaian materialitas final. Nah, ini nantinya itu akan terisi otomatis jika prosedur-prosedur sebelumnya itu memang sudah dilakukan, dan juga jangan lupa untuk memberikan kesimpulan bahwa selisih penilaiannya ini itu untuk kesimpulan, lalu bisa kita klik next index. Nah, di sini adalah prosedur analitis final. Nah, pada saat pertemuan sebelum UTS itu kita sudah melakukan prosedur analitis awal. Di sini bedanya adalah di sini prosedur analitis ini adalah analitis untuk final. Yang pertama ada analisis perbandingan data. Nah, seperti biasa untuk akun-akun yang ada di dalam neraca akan kita bagi dengan total aset di sini, dan untuk akun-akun yang ada di laporan laba rugi akan kita bagi dengan pendapatan. Langsung kita mulai. Nah, ini bisa langsung otomatis kita tarik ke current net income. Maaf, ini kelebihan nariknya. Current net income, oke. Nah, di sini sudah kita, nah di sini itu sudah muncul untuk analisis vertikal tahun sebelumnya itu ada 9,10, lalu selanjutnya untuk tahun ini ada 9,91. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis vertikal juga untuk akun-akun yang ada di laporan laba rugi di sini, lalu kita bagi dengan pendapatan.
bisa langsung kita tarik. Oke. Nah, setelah semuanya ini sudah muncul, untuk analisis vertikalnya, jangan lupa untuk memberikan kesimpulan bahwa analisis vertikal yang sudah kita lakukan itu tidak terdapat resiko salah saji, maaf, salah ngeklik. Selanjutnya, jangan lupa untuk menuliskan untuk disiapkan oleh siapa dan juga di review kapan. Di sini bisa kita tuliskan. Nah, direview oleh Rahayu Bawana pada tanggal 13 Nah, setelah selesai, kita beralih kepada analisis rasio keuangan. Nah, di sini kita diharuskan untuk mencari rasio-rasio keuangan yang pada kolom kuning ini, pada kolom orange ini. Nah, itu rumusnya itu sudah ada di sini di sampingnya. Nah, karena untuk memudahkan, saya tadi sudah meng-screenshot dan juga akan saya split screen agar memudahkan. Nah, ini bisa kita split screen. Selanjutnya di sini, untuk rasio lancar itu rumusnya aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Rasio kas itu kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, selanjutnya untuk rasio cepat itu aset lancar kecuali persediaan berarti aset lancar nanti kita kurangkan dengan persediaan. Kita kurangkan dengan inventory, lalu kita lalu kita bagi, mohon maaf, kita bagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, di sini. Selanjutnya, untuk perputaran persediaan itu, beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Oke, kita turun ke bawah untuk cost of goods sold. Ini benar kok. Oke, cost of goods sold dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata-rata ini kita bisa dapatkan di sini untuk inventory. Bagian paling ujung. Nah. Oke, setelah jadi kita selanjutnya untuk perputaran piutang usaha itu penjualan dibagi dengan piutang usaha rata-rata. Oke, untuk penjualan sales ini dibagi dengan piutang usaha rata-rata. Piutang usaha rata-rata. Untuk perputaran total aset ini, rumusnya adalah penjualan dibagi total aset rata-rata. Nah, di sini kita tulis dulu untuk penjualan. Sales. Nah, bagi dengan total aset rata-rata. Karena total aset rata-rata itu berarti untuk ditambah dengan tahun sebelumnya, lalu dibagi 2. Untuk perputaran modal kerja itu rumusnya penjualan dibagi modal kerja. Jadi
Kita mulai dengan mencari penjualan terlebih dahulu, seperti yang sebelumnya. Ini penjualan, lalu kita bagi dengan aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek rata-rata. Ini dikurangkan dengan ini, lalu ditambah. Ini dikurangkan dengan ini, dibagi 2. Untuk perputaran piutang usaha ini bisa kita dapatkan dari pembagian antara pembelian dan utang usaha rata-rata. Jadi bisa kita mulai untuk inventory ditambah dengan cost of goods sold. Jadi di sini inventory ditambah untuk cost of goods sold untuk mencari jumlah pembeliannya. Lalu dibagi dengan account payable rata-rata. Oke, nah seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih untuk jumlah hari pada persediaan sama dengan 365 dibagi perputaran persediaan. Nah, yang selanjutnya 365 dibagi untuk perputaran piutang usaha. Yang selanjutnya ada jumlah hari piutang usaha itu 365 hari dibagi dengan perputaran utang usaha. Nah, selanjutnya untuk siklus operasi bersih ini sama dengan jumlah hari piutang usaha ditambah jumlah hari persediaan dikurangkan dengan jumlah hari utang usaha. Jumlah hari coba kita ulangi. Jumlah hari piutang usaha ditambah jumlah hari persediaan dikurangi jumlah hari utang usaha. Oke. Selanjutnya untuk rasio hutang banding ekuitas. Nah, di sini ada total kewajiban dibagi ekuitas pemegang saham. Total kewajiban ada di atas total kewajiban. Ini total, maaf, sebentar. Sama dengan untuk total kewajibannya itu, liabilitas akan kita bagi dengan ekuitas pemegang saham atau common stock. Nah, ini untuk common stock. Nah, oke, setelah itu untuk rasio leverage itu ada total aset dibagi dengan ekuitas pemegang saham juga. Untuk total aset itu ada di atas di sini. Dibagi dengan common stock ya, karena pemegang saham ekuitas pemegang saham yang ada di Realsa itu berasal dari common stock. Nah, ini. Oke, selanjutnya untuk rasio coverage. Ini rasio coverage itu diambil dari laba sebelum pajak, berarti earning before tax, dibagi dengan pembayaran bunga atau interest expense. Interest expense. Oke, untuk margin laba kotor itu ada dari margin laba kotor itu berasal dari laba kotor dibagi penjualan. Jadi akan kita mulai dengan mencari sales dikurangi dengan sales ini dikurangi dengan retur penjualan, lalu dikurangi juga dengan cost of goods sold, dan selanjutnya dibagi dengan penjualan itu sendiri. Nah, setelah angkanya ditemukan, selanjutnya kita akan mencari untuk margin laba bersih atau laba bersih setelah pajak. Nah, laba bersih setelah pajak itu bisa kita cari dari earning before tax dibagi dengan
penjualan lagi. Sales. Oke, selanjutnya untuk ROA bisa kita cari dari laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Mungkin ini bisa kita kan otomatis ke bawah. Nah, untuk di sininya, untuk total asetnya bisa kita ganti atas total aset. Oke. Nah, selanjutnya untuk ROE ini bisa kita close. Oke. ROE itu dibagi dengan ekuitas pemegang saham atau berarti untuk common stock. Nah, ini bisa kita ganti dengan common stock. Common stock-nya. Nah, setelah semuanya ini terisi, maka dapat kita lihat dari yang unaudited atau belum diaudit dengan yang diaudit itu selisihnya itu tidak terlalu besar seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesimpulannya bisa kita tulis di sini, hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah satu yang material. Lalu jangan lupa juga untuk menuliskan di sini tanggalnya. Nah, ini kita lebarkan. Direview oleh RB. Nah, setelah selesai, kita bisa kembali ke konten. Nah, di sini sudah terlihat untuk kesimpulannya, jadi hasil analisis akhir tidak terdapat resiko salah saji seperti itu. Lalu di sini juga akan kita tuliskan untuk kesimpulan dan status KKP-nya itu tidak terdapat resiko salah saji. Nah, selanjutnya bisa kita klik Next Index. Di sini ada review pengungkapan untuk laporan keuangan. Nah, di sini kita akan langsung dialihkan dan kita akan mengisi apakah ada catatan atas laporan keuangannya atau tidak ada. Ini bisa kita isi. Ada. Laporan laba rugi juga ada. Ini tuliskan. Laporan arus kas juga. Lalu selanjutnya di sini tuliskan tidak ada. Ini ini ada terdapat catatan atas laporan keuangan terhadap kepatuhan, lalu yang ini malah tidak ada. Nah, selanjutnya kita bisa klik untuk yang di sini tidak ada sifat reklasifikasi. Nah, di sini juga tidak ada ya untuk alasan reklasifikasi dan sebagainya apabila ada reklasifikasinya. Nah, untuk identifikasi lapor entitas harus menyediakan secara jelas komponen laporan keuangan itu memang ada. Lalu ini juga ada. Ini juga ada.
Nah, setelah semuanya diisi, bisa kita klik untuk kesimpulan ini. Nah, kita diarahkan langsung untuk menuliskan kesimpulan. Di kesimpulan ini dapat kita tuliskan bahwa review pengungkapan itu telah ada seperti itu. Dan langsung kita isikan juga untuk tanggalnya. Disiapkan oleh RJ. Lalu ada tanggal mulainya itu seperti yang tadi. Direview oleh RB. Nah, setelah selesai, kita bisa klik di sini. Nah, setelah kita mengisikan yang tadi untuk pengungkapan laporan keuangan akan muncul review pengungkapan itu telah memadai. Selanjutnya bisa kita klik untuk next index. Nah, untuk di next index ini ada penelahan mutu, lalu bisa kita klik langsung ke next index. Nah, atas bukti-bukti yang telah kita lakukan tadi akan dituliskan untuk responnya. Bukti audit itu telah cukup dan tepat, iya sudah cukup. Lalu tidak menyebabkan salah saji. Nah, nanti kita akan menuliskan opini auditor. Nah, opininya di sini adalah wajar tanpa pengecualian berdasarkan apa prosedur-prosedur yang sudah kita laksanakan. Seperti itu. Lalu bisa kita tuliskan simpulannya di sini. Nah, jangan lupa juga untuk menuliskan tanggalnya. RC. Nah, ini direview oleh RB. Nah, setelah selesai bisa kita klik untuk next index. Nah, di sini untuk review laporan independen itu kita disuruh untuk mengisi drop down ini untuk kondisi di daftar LI-nya. Nah, di sini akan kita isi ada semua karena memang ada di laporan auditor independen. Nah, kita isikan di sini sudah mencakup judul tanggung jawab auditor, lalu menyatakan tanggung jawab auditor juga. Nah, LAI sudah ditandatangani, lalu di sini lokasinya juga disebutkan. Nah, setelah itu, jangan lupa untuk kita juga memberikan simpulan di sini. Nah, untuk simpulannya itu, LAI-nya itu sudah memadai, dan juga jangan lupa untuk memberikan tanggal. Nah, setelah semuanya diisi, bisa kita klik next index. Nah, di sini ada audit final memorandum yang juga harus kita isi. Di sini, fraud atau indikasi fraud, tidak terdapat indikasi fraud. Nah, di sini juga tidak ada pelanggaran peraturan.
Nah, selanjutnya hubungan istimewa telah diungkapkan. Selanjutnya tidak ada perkara hukum lalu tidak ada indikasi going concern Nah, di sini kita tuliskan opini yang adalah wajar. Setelah itu, jangan lupa dituliskan untuk tanggalnya. Nah, setelahnya bisa kita klik untuk next index. Di sini adalah untuk laporan terakhir, yaitu laporan auditor independen dan laporan keuangan final. Di sini nomornya itu bisa kita tuliskan dengan nomor 001. Tanggalnya itu tanggal 30 Maret 2022. Lalu nomor izin KAP-nya adalah. Nah, pihak yang dituju ini biasanya untuk laporan ini akan ditujukan kepada pihak pemegang saham dan direksi. Nah, untuk ini tuliskan audit tahun pertama karena memang audit tahun pertama. Untuk nomor induknya bisa kita tuliskan. Nah, lokasinya di Semarang. Nah, nanti untuk contoh format opini itu seperti ini. Laporan auditor independen seperti ini. Nah, bisa kita back di sini. Ini harusnya kita tuliskannya seperti ini. 3.37. Nah, agar di sini itu nanti akan muncul seperti itu. Lalu jangan lupa untuk kita isikan juga. Nah, setelah semuanya terisi, dapat kita kembali ke konten. Nah, setelah semua dilakukan, pengujian dari persediaan hingga tadi kita mengisi untuk laporan auditor independen final, maka berakhir pula untuk video ini. Terima kasih.